Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 20 dengan saya sendiri yaitu Yumi Rahmafatia dengan NIM 134240222. Saya Mujahid Firdaus dengan NIM 1444036. Saya Nadia Farah Alisa dengan NIM 134248082. Saya Jovan Alexander dengan NIM 134246064. Saya Ibrahim Imam Rashidan, NIM 144244015. Oke, kita lanjut aja ke slide pertama. Jadi what is happening sih di MTI itu? Nah, situasi yang kita lihat di sini, MTI itu punya timeline terpusat yang dikelola oleh Gensec. Nah, ini tuh udah jadi sebuah sistem yang udah ada dan udah ada dilakuin oleh MTI. Tapi dalam di satu periode itu ada kondisi di mana proker antar divisi yang dijadwalkan itu tuh berkaitan satu sama lainnya. Masalahnya bukan sekedar dua kegiatan di hari yang sama. Yang terjadi itu misalnya nih proker divisi A dan juga proker divisi B, lalu Wisokto atau Wispril dan Jadwal UTS semuanya itu bertabrakan di satu periode yang sama. Nah, dampaknya tuh langsung ke masa. Mereka tuh jadinya burn out dan partisipasi di setiap kegiatan pun menurun karena kegiatan yang berjalan tuh jadinya kurang optimal dampaknya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ini tuh bisa terjadi padahal timeline terpusatnya tuh udah ada? Oke, ini akan kita bedah di issue tree analysis kita. Nah, untuk menjawab problem itu, kita tuh menjawab lewat breakdown dari issue tree ini. Nah, jadi gimana sih MTI ini bisa mengelola jadwal kegiatan himpunan biar nggak terjadi penumpukan dan partisipasi massa tuh tetap terjaga. Nah, kita menemukan dua kelompok masalah utama. Yang pertama itu dari sisi himpunan. Nah, misalnya kayak koordinasi antar divisi dalam menyusun jadwal tuh masih lemah. Kemudian timeline terpusat tuh cuma dijadiin sebagai catatan, bukan sebagai alat yang bisa mengendalikan the whole timeline. Terus yang kedua itu dari sisi mahasiswa, di mana jadwal kegiatan tuh nggak mempertimbangkan beban akademik dari kita sebagai mahasiswa dan juga masa himpunan. Kemudian masa juga menanggung beban berlipat nih saat proyek besar himpunan berjalan bersamaan dengan kegiatan divisi dan juga akademik. Dan juga di sini kita udah breakdown menjadi root cause masing-masing. Dan yang menariknya hampir semua root cause ini punya pola yang sama, yaitu yang bisa kita tarik adalah kita ini udah punya alatnya, prosedurnya ada, tapi nggak bener-bener dijalankan dengan serius. Nah, itu dia temuan utama kita dari permasalahan ini. Oke, masuk ke key question kedua. Kalau kondisinya sudah terlanjur clash, apa yang harus dilakuin sekarang? Sebenarnya ada 4 langkah korektif. Jadi kayak pertama itu adalah triage kegiatan. Jadi dikategorikan semua kegiatan yang bentrok jadi 3. Kayak wajib jalan atau bisa digeser dan bisa digabung. Pakai juga kayak matriks urgensi, dampak sebagai dasar. Yang kedua, emergency meeting. Gensec fasilitasi pertemuan darurat semua PJ divisi, bukan lewat chat. Jadi keputusan reschedule harus keluar dari yang sama, maksimal hari yang kedua. Ketiga, reschedule dan simplify. Kegiatan yang tidak bisa digeser dan dikurangi durasinya atau digabungkan dengan kegiatan lain yang temanya berdekatan. Ini tujuannya sebenarnya untuk mengurangi beban massa tanpa mengorbankan kegiatan lainnya. Lalu yang keempat yaitu adalah komunikasi ke massa. PJ masing-masing kegiatan umumkan perubahan secara transparan lengkap dengan alasannya. Massa ini perlu tahu nih kenapa, bukan cuma dikasih jadwal yang baru gitu loh. Lalu ada juga kayak PIC-nya Gensec bersama seluruh PJ divisi, timeline hari 1 sampai 3, outputnya jadwal baru yang sudah disepakati dan dikomunikasikan. Lalu untuk key question yang ketiga, supaya hal yang kayak gini nggak terulang, kami bagi solusi preventif kedua perspektif. Pertama dari POV MTI. Nah, ada 3 solusi nih dari sisi himpunan. Yang pertama, SOP approval. Divisi wajib submit jadwal ke Gensec sebelum diumumkan. Gensec active review, bukan sekedar terima dan catat. Ada juga kayak hak untuk minta reschedule kalau ada potensi clash. Lalu yang kedua ada Gensec sebagai traffic controller. Keputusan Gensec soal jadwal bersifat mengikat. Jadi perlu kesepakatan formal di level himpunan. Gensec bukan pengontrol, tapi traffic controller yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga ada monthly timeline review. Setiap bulan ada sesi khusus proyeksi jadwal 4 minggu ke depan bersama semua PJ divisi. Fokusnya ini untuk mendeteksi potensi clash sebelum terjadi.
Dari sudut POV, ada 2 kebijakan yang perlu ditetapkan sejak awal kepengurusan. Yang pertama adalah zona merah akademik, yaitu pemetaan jadwal UTS, UAS, dan deadline besar sejak awal kepengurusan. Ya, di mana harus ada penetapan blackout period. Ya, yang ketika blackout period tersebut tidak boleh ada kegiatan himpunan besar di periode tersebut. Yang kedua, buffer zone project besar, di mana Wisokto, Wispril, dan proyek besar lainnya otomatis jadi periode prioritas. Penetapannya adalah plus minus 1 minggu di sekitar proyek besar, di sisi lain tidak boleh jadwalkan kegiatan besar, disepakati di awal kepengurusan. Nah, harus di awal, karena kalau sudah terlanjur akan sangat sulit menggeser jadwal yang sudah direncanakan masing-masing divisi. Untuk implementasinya, kami bagi ke 2 fase. Yang pertama adalah fase 1 adalah short term, yang harus dijalankan sekarang. Dimulai dari hari pertama, dimulai dengan triage kegiatan. Pilih semua yang bentrok, putuskan mana yang wajib jalan, ataupun yang bisa digeser atau bisa digabung. Pada hari kedua, kita akan menjalankan emergency meeting, di mana Gensek kumpulkan semua PJ dan penetapan keputusan reschedule keluar di hari yang sama. Pada hari ketiga, reschedule dan simplify. Yaitu, jalankan hasil keputusan meeting, bisa jadi digeser, digabung, ataupun sederhanakan format kegiatan. Pada hari keempat, akan dilakukan komunikasi pada massa. Umumkan semua perubahan secara transparan dengan alasan yang jelas. Kemudian fase 2 adalah long term yang diterapkan di awal kepengurusan berikutnya. Yang harus dilakukan sebelum proker disusun yaitu integrasi kalender akademik. Jadikan kalender ITB sebagai constraint pertama sebelum divisi mulai planning. Di pekan pertama kepengurusan, tetapkan zona merah dan buffer zone. Semua divisi sudah tahu periode mana yang tidak boleh diisi kegiatan besar. Lalu yang disepakati di awal, Gensek resmi berperan sebagai traffic controller, bukan sekadar pencatat. Dan yang berjalan rutin tiap bulan adalah monthly timeline review bersama semua PJ divisi. Fase 2 ini tidak boleh ditunda, harus dimulai dari hari pertama kepengurusan sebelum ada yang mulai planning. Kalau ditunda, kita akan balik lagi ke fase 1. Kesimpulannya, seberapa realistis solusi ini untuk diterapkan? Triase dan emergency meeting efektivitasnya tinggi. Tidak butuh sistem baru, cukup kecepatan respons. Mitigasinya, Gensek tetapkan batas waktu 24 jam. Absensi tidak menghentikan proses. Lalu reschedule dan simplify, efektivitasnya tinggi, tetapi ada risiko resistensi dari divisi yang merasa prokernya terpangkas. Framingnya penting, bukan memangkas, melainkan menyesuaikan agar kegiatan tetap berjalan dan masa tetap hadir. Lalu integrasi kalender akademik dan zona merah, efektivitasnya tinggi. Tantangannya kalender bisa berubah mendadak, tapi mitigasinya update blackout period tiap awal semester dengan buffer tambahan. Lalu buffer zone project besar, tinggi tetapi hanya efektif jika ditetapkan sebelum divisi mulai planning. SOP approval dan otoritas Gensek, tinggi tetapi butuh kesepakatan formal. Buat prosesnya simple, form singkat, review maksimal 2 hari. Framingnya bukan kontrol tetapi proteksi bersama. Monthly review sedang hingga tinggi. Tantangannya konsistensi. Jadikan agenda wajib seperti rapat BPH. Semua solusi ini visible. Tidak ada yang butuh sistem baru dari nol. Tantangan terbesarnya adalah kultural, bukan teknis. Oke, jadi ini jawaban final kami. Bagaimana MTI dapat mengelola jadwal kegiatan himpunan agar tidak terjadi penumpukan dan partisipasi massa tetap terjaga. Nah, ini strategi yang kami propose adalah fix the system, not just the schedule, respond fast, rebuild right, and make it last. Untuk rebuild, perkuat otoritas Gensek sebagai traffic controller jadwal himpunan. Keputusan Gensek soal clash bersifat meningkat, disepakati formal di awal kepengurusan, bukan sekedar himbauan. Untuk respond, trace kegiatan yang clash,
gelar emergency meeting, reschedule atau sederhanakan format kegiatan, dan komunikasikan perubahan ke massa secara transparan. Untuk protect, tetapkan zona merah di periode UTS atau UAS dan buffer zone plus minus 1 minggu di sekitar proyek besar seperti Wisokto dan Wispril. Ini dijadikan sebuah aturan bukan himbauan dan disepakati sebelum divisi mulai planning. Untuk sustain, SOP approval wajib sebelum proker diumumkan, ditambah monthly timeline review setiap bulan. Deteksi potensi clash jauh sebelum terjadi, bukan baru ribut saat sudah mepet. Jadi sekian strategi yang kami propose untuk case yang kami bahas. Untuk remindernya, penumpukan kegiatan bukan masalah satu divisi atau satu kepengurusan, melainkan masalah sistemik, dan solusinya sebenarnya sudah ada dan sudah diketahui, tinggal dijalankan dengan serius. Bukan soal siapa yang salah, tapi sistem mana sih yang perlu dibenahi bersama lagi. Terima kasih, semoga membantu.